Shalom teman-teman, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kita datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Saya undang kita masing-masing untuk mengambil saat teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan marilah kita sujud menyembah Dia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Karena apa? Karena hari ini teman-teman, kita akan datang di hadapan kemegahan Tuhan untuk menyembah Dia, memujikan nama Dia. Kita teringat akan kasih setia Dia yang amat baik di hidup kita. Kita katakan, Engkau baik, teramat baik. Benar teman-teman, Tuhan itu sangat baik di hidup kita. Kalau saat ini kalian dapat beribadah, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Di setiap langkah kita, Tuhan benar-benar mengasihi kita dan sangat baik untuk kita. Mari kita katakan, ku teringat kasih setiamu di dalam hidupku Tuhan. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik.
tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, benar ya Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami ya Tuhan. Sampai saat ini Engkau menyertai kami dengan kasih setiamu. Tuhan, bersama-sama ya Tuhan kami akan beribadah pada hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan, siapkan hati kami dan ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, baik pikiran kami, perkataan kami, yang disengaja maupun tidak disengaja ya Tuhan. Ampunilah ya kami ya Tuhan. Kami ingin datang kepadamu hari ini, menyembahmu, mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat yang melandasi ibadah kita pada hari ini terambil dari Wahyu 3 ayat 19 yang berkata, Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya akan membacakannya sekali lagi yang terdapat dalam Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dengan masih tetap bangkit berdiri teman-teman, kita akan mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman silakan duduk kembali. Firman kita pada hari ini yaitu tentang mawas diri. Teman-teman, ketika saya dapat tema ini, saya langsung cari artinya apa sih mawas diri ini secara umum. Ternyata artinya adalah tentang upaya mengoreksi diri sendiri. Jujur, ketika saya melihat itu dan membaca itu, langsung seperti tamparan buat diri saya secara pribadi. Karena sebagai manusia, seringkali kita mengoreksi orang lain, baik sadar maupun tidak sadar. Padahal Bapa kita tidak melihat rupa kita, tidak melihat harta kita. Yang Dia lihat hanyalah isi hati kita, teman-teman. Tapi sebagai manusia, kita suka banget nih koreksi orang lain tentang rupa dia, tentang apa yang dia lakukan. Tapi lupa untuk mengoreksi diri kita sendiri, mengoreksi hati kita sendiri. Teman-teman, dunia makin lama makin menggoda kita. Ketika dunia katakan tidak, mari kita katakan iya untuk Tuhan. Terserah dunia mau bilang apa, tapi biarlah iman kita tidak goyah karena hal itu. Biarlah firman kali ini dapat menegur kita, dapat mengoreksi kita. Persiapkan hatimu teman-teman, dan kita katakan, Bapa, selidiki hatiku.
teman-teman, yuk sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul, kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin dan sertai setiap kami. Biarlah hati kami, pikiran kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan juga tolong hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, kiranya firman Tuhan yang tidak terbatas boleh dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Kita mau lihat sama-sama apa yang Yesus lakukan dalam Lukas ini. LAI memberi judul menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya, dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembu dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita. Teman-teman, ketika kita melihat konteks dari perikop ini, kita tahu bahwa ada seorang wanita, seorang ibu yang sudah 18 tahun menderita penyakit. Menderita penyakit ini karena dirasuki oleh roh jahat. 18 tahun bukanlah suatu waktu yang singkat. Ketika ibu itu berada di dalam rumah ibadat itu, pada waktu itu Yesus sedang mengajar pada hari Sabat. Yesus datang dan menghampiri ibu itu. Dia berbelas kasihan dan akhirnya menyembuhkan ibu tersebut dari penyakitnya selama 18 tahun. Tapi teman-teman pernah mikir gak sih? Kira-kira kenapa Yesus menyembuhkan pada hari Sabat itu? Kenapa enggak pada hari lain? Apalagi ketika Yesus tahu gitu ya, Yesus dan orang-orang Yahudi pada umumnya mereka tahu bahwa hari Sabat itu adalah hari yang sakral, hari yang dikuduskan hanya untuk Allah, jadi hanya untuk beribadah. Mereka dilarang untuk melakukan aktivitas apapun. Tapi Yesus malah menyembuhkan di situ. Di sini kita mau melihat Yesus ingin menunjukkan prioritas apa yang terpenting dibandingkan aturan-aturan yang ada. Dalam ayat 14 yang tadi kita baca, kita melihat ada reaksi. Ketika penyembuhan itu terjadi, ketika ibu itu memuliakan Allah, ada reaksi dari pemimpin rumah ibadat itu. Dia menjadi marah dan gusar. Kenapa? Karena bagi dia, melakukan aktivitas saat hari Sabat itu suatu pelanggaran besar. Apalagi ketika dia melihat Yesus yang sedang mengajar, menyembuhkan seseorang. Dia bahkan berkata bahwa ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat. Ketika dia mengucapkan itu, dia bukan cuma mengucapkan kepada Yesus face to face, tapi dia mengucapkan itu kepada orang banyak, kepada komunal.
Yang mana dia pengen nunjukin bahwa kalian tuh harus ingat, kalian harus tahu bahwa hari Sabat itu adalah hari yang kudus. Sama seperti aku tahu bahwa hari Sabat hari yang kudus. Kalian gak boleh melakukan aktivitas apapun. Dalam kondisi ini kita melihat bahwa dia sedang menyalahkan Yesus. Dia sedang menyalahkan karena Yesus telah menyembuhkan seseorang dari sakitnya atas kerasukan setan itu. Kita melihat bahwa dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia melihat bahwa dirinya lebih kudus, lebih taat kepada Allah ketika dia tidak melanggar perintah tentang hari Sabat ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi dan pemimpin rumah ibadat ini bisa dibilang sedang terperangkap dalam perangkap rohani. Kenapa saya katakan perangkap rohani? Karena mereka membalut diri mereka, mereka menutupi diri mereka dengan tameng kerohanian. Mereka ingin supaya orang lain melihat diri mereka itu hebat, rohani, taat kepada Tuhan, dan tidak bercela gitu. Yesus pernah menegur mereka dan berkata bahwa kalian itu seperti kuburan berlabur putih. Kenapa? Kuburan berlabur putih itu di luarnya megah, bagus, indah, rapi. Tetapi seperti yang kita tahu, di dalam kubur itu isinya tulang belulang, busuk dalamnya. Yesus bahkan berkata bahwa kalian di luar tampak baik, tampak tidak bercela. Tapi di dalam motivasi kalian melakukan itu, patut dipertanyakan. Yesus saat menyembuhkan wanita ini di hari Sabat, dia ingin menunjukkan suatu esensi yang lebih penting. Bukan berarti dia bilang bahwa hari Sabat tuh nggak penting. Bukan berarti dia bilang udahlah kalian gak usah beribadah kepada Tuhan hari Sabat. Bukan teman-teman. Tapi Yesus ingin menunjukkan mana prioritas. Ketika hukum ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu turun kepada Musa. Allah ingin apa? Allah ingin supaya jemaatnya, supaya umat pilihannya itu bersekutu dengan dia. Bersekutu di dalam kekudusannya. Teman-teman, ketika hari Sabat itu disalahgunakan, ketika aturan-aturan itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, itu adalah suatu hal yang salah. Yesus ingin menunjukkan bahwa hal yang lebih besar daripada aturan-aturan itu ialah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun, apa yang dipilih oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang lain? Mereka memilih untuk lebih taat kepada aturan itu dan mengabaikan sesama mereka. Mereka memilih terlihat baik di luar, tetapi sebenarnya motivasi dalam diri mereka, mereka ingin membanggakan diri mereka. Kalau kita lihat perumpamaan yang ada di dalam kitab Lukas, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika ia mau datang, mau menolong orang yang sedang terkapar di jalan. By the way, itu orang yang terkapar itu adalah orang Yahudi. Yang mana kita tahu orang Samaria dan orang Yahudi adalah bisa dibilang musuhan gitu. Tapi orang Samaria ini mau turun, mau menggendong orang Yahudi itu naik ke keledainya, dirawat, bahkan diberikan penginapan untuk orang Yahudi ini tinggal. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Lewi yang lewat, oleh orang Yahudi yang lewat, apa yang mereka lakukan? Mereka menghindari orang itu. Bahkan mereka menghindari sesama Yahudi mereka. Karena apa? Karena mereka takut melanggar aturan. Mereka takut menjadi najis karena menyentuh orang yang sudah terluka, bahkan mereka tidak tahu apakah orang itu sudah meninggal atau belum. Mereka lebih takut melanggar peraturan mereka, peraturan keagamaan mereka, daripada menunjukkan belas kasihan mereka kepada orang lain. Di saat inilah kita melihat bahwa mereka merasa bahwa diri mereka tuh tahu segalanya, mereka patuh kepada aturan, mereka lebih baik dibandingkan orang lain.
Tapi sebenarnya mereka nggak punya belas kasihan. Mereka tidak menerapkan hukum yang pertama dan yang terutama itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Teman-teman, setiap kita mungkin bisa aja ya jatuh ke dalam dosa ini. Apalagi ketika kita jadi aktivis, kita merasa diri kita, wah aku lebih hebat nih daripada dia, soalnya aku aktivis. Atau ketika kita menjadi pengurus, kita merasa kita tahu segalanya, kita bisa dalam hal ini dan itu. Atau ketika kita diberikan banyak sekali tanggung jawab, dan bahkan tanggung jawab yang besar. Mungkin kita akan bilang bahwa, oh, orang lain tidak seperti aku. Aku loh diberikan tanggung jawab, aku loh dinilai hebat dan baik dalam suatu bidang. Teman-teman, tanpa kita sadari, kita sama seperti orang Yahudi dan orang Lewi itu. Kita sama seperti mereka. Sama seperti pemimpin rumah ibadat itu. Saya tidak mengatakan bahwa ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, tahu banyak tentang Tuhan, itu merupakan suatu hal yang salah. Tapi saya ingin supaya setiap kita sungguh-sungguh tahu apa yang benar, apa motivasi dalam diri kita. Apakah kita hanya untuk memegahkan diri kita saja, ataukah kita memegahkan Tuhan yang kita layani? Ingat teman-teman, hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Teman-teman, kita bisa hidup dalam kebenaran kalau kita mengenal siapa Allah itu. Kita bisa hidup dalam kebenaran kalau kita membiarkan Allah hidup dalam diri kita, memimpin kehidupan kita. Dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus ingin mengatakan bahwa hidup yang kita hidupi di dunia ini sekarang ini, hidup yang sementara di dalam daging ini, Paulus ingin bilang bahwa semua itu milik Tuhan, semua itu punya Tuhan, bukan milik kita sendiri, bukan punya kita. Ketika kita hidup di dunia ini, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai orang-orang yang telah percaya kepadanya. Hiduplah di dalam roh, dan biarlah roh itu memimpin kita kepada jalan yang benar. Biar kita bisa mengasihi Allah, mengasihi sesama dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Supaya roh itu membawa kita kepada kebenaran akan Allah, dan membawa kita kepada pengenalan akan siapa Allah yang benar itu. Biarlah Tuhan boleh menolong setiap kita. Biarlah kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Saat ini kami boleh tahu, kami boleh sama-sama belajar, supaya hidup kami serupa dengan kehendak Tuhan, hidup kami serupa dengan Kristus. Kami mau Tuhan, biarlah kebenaran-Mu itu tinggal di dalam setiap kami. Kebenaran-Mu itu memimpin kehidupan kami. Biarlah kami hidup hanya oleh Roh-Mu Tuhan, bukan karena kedagingan kami, tetapi karena Roh Kudus yang boleh memimpin setiap kami. Pimpin kami Tuhan, remaja-remaja-Mu ini Tuhan, supaya kami boleh mengikuti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, biarlah firman barusan dapat menegur kita dan menumbuhkan kita di dalam iman. Bagi teman-teman yang memberikan persembahan, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dapat diletakkan di gereja, di kotak yang berada di depan ruang pemuda, atau dapat ditransfer melalui OVO dan GoPay yang tertera di layar. Teman-teman, sebentar lagi ibadah kita akan selesai, namun perjalanan kita dari hari ke hari akan berlanjut.
Hari ke hari tidak akan semakin mudah teman-teman, setiap harinya akan ada kesusahannya sendiri. Namun biarlah Tuhan yang membimbing kita, dan biarlah hati kita berserah penuh kepadanya. Dan tenanglah kini hati kita, karena Tuhan yang memimpin langkah kita. Di tiap saat dan kerja, tetap kita rasakan tangannya. kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah telah selesai. Tetap semangat menjalani hari sampai 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.